anak-anak. Sebelumnya kita berdoa dulu agar apa yang kita bahas nanti bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih anak-anak. Sebentar saya buka dulu dengan Microsoft Edge. Sebentar. Ntar dulu. Ntar. Nomor 6. 6. 6. Oke, sudah tampak di layar anak-anak? Sudah tampak? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita bahas masih tentang grup. Tapi di sini pembahasan kita sudah saya arahkan ke pasangan berurutan. Di sini ada pasangan berurutan Z cross Z. Ini pasangan berurutan, berarti umpamanya dalam bentuk realnya umpamanya 2,3 gitu. Umpamanya gitu ya. Nanti terus dipetakan ke Z itu sendiri, umpamanya dipetakan ke 7. Begitu. Itu artinya begitu. Berarti Z cross Z itu adalah pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu berarti ada 2 angka bilangan bulat yang dipisahkan oleh koma dan ditutup dengan tanda kurung buka dan tutup. Nah, di sini pasangan berurutannya di dalamnya ini didefinisikan operasi binar bentuknya bundaran. Bentuknya bundaran operasi binarnya. Lah operasi binarnya bentuknya bundaran itu kalau ada A bundar B itu sama dengan A plus B plus 3. Ini. Maksudnya gimana Pak? Kalau dalam bentuk real, misalkan dalam bentuk real, umpamanya saya punya 2 bundar 5. Umpamanya gini. Itu akan sama dengan, ini A-nya kan 2. Ini B-nya. Berarti umpamanya A bundar B, berarti A plus B di sini berarti kan 2 ditambah 5, terus ditambah 3. Ini tiganya dari definisi itunya, bundarnya. Berarti hasilnya 10. Lah ini bisa ditulis bahwa 2,5 pasangan berurutannya itu dipetakan menjadi 10. Begitu. Ini dalam bentuk realnya loh ya. Dalam bentuk realnya. Paham ya kira-kira apa yang nanti kita bicarakan? Paham ya? Nah, sekarang coba kita aplikasikan. Ini saya hapus dulu semuanya. Kita aplikasikan ke abstrak. Ini kan tadi bentuk realnya. Sekarang kita coba aplikasikan ke abstrak. Kita aplikasikan ke abstrak. Berarti ini kan disuruh Z terhadap operasi bundar ini adalah grup. Berarti dia harus memenuhi berapa syarat kalau grup? 5 ya. 5 atau 6? 6 syarat ya. 6 syarat di sini. Ini grupnya grup apa kita lihat yang disuruh. Ini adalah merupakan suatu grup abelian. Abelian itu berarti dia komutatif. Berarti ada 6. Yang grup sendiri itu adalah ada 5 aksioma, sorry. Abeliannya ditambah 1. Yang komutatif. Ini komutatif. Ya, komutatif.
Jadi nanti aksiomanya ada 6 kalau kita buktikan. Begitu. Dari grupnya sendiri ada 5, dari abeliannya ada 1. Nah, yang pertama yang kita buktikan itu Z-nya dia tidak kosong. Ya pastilah Z-nya tidak kosong karena ini Z terhadap bunda. Karena apa? Karena 0 itu kan elemen dari Z. Gitu. Ini clear ya, berarti Z-nya tidak kosong. Nah, sekarang yang kedua, perhatikan bahwa untuk ABC elemen dari Z, ABC elemen dari Z, itu kalau kita operasikan A bundar B itu sama dengan A plus B plus 3. Nah, karena AB ini adalah masing-masing elemen dari Z, berarti A plus B kan juga elemen dari Z. Paham nggak sampai sini? Umpamanya saya punya 2 sama 5. Itu kan elemen dari Z masing-masing. Ya enggak? Duanya elemen dari Z, 5-nya juga elemen dari Z. Kalau saya tambahkan, dia kan sama dengan 7. Ya, 7 itu kan juga elemen dari Z. Jadi sah ini. Begitu. Nah, karena A plus B itu elemen dari Z, ini kan elemen dari Z. Dan 3 sendiri elemen dari Z. Berarti ini tetap elemen dari Z sekian ini. Karena AB elemen dari Z, 3 elemen dari Z, kalau ditambahkan dia tetap elemen dari Z. Buktinya ini. Berarti jelas operasi bundar ini adalah tertutup terhadap Z. Karena hasilnya tetap elemen dari Z. Gimana? Bisa dipahami? Atau masih bingung? Yang I2. Anak-anak? Masih bingung? Ya, Pak. Enggak ya? Oke, yang ketiga kita buktikan dia asosiatif. Kalau asosiatif kita butuh 3 elemen dari Z. Tapi operasinya nanti bundar semua. Berarti ini kita buktikan A bundar dalam kurung B bundar C. Berarti yang dikatakan B bundar C dulu. B bundar C itu apa menjadi ini? B plus C plus 3. Terus hasilnya dibundar lagi dengan A. Berarti menjadi apa ya? A plus B plus C plus 3 atau plus 3 lagi. Paham sampai sini? Hasilnya apa Pak? Kalau kita buka kurungnya ya A plus B plus C plus 6. Nah ini hasilnya ya. Terus yang kedua, kita buktikan apakah kalau kurungnya ini saya geser ke A sama B menjadi kurung A bundar B kurung tutup bundar C sama dengan ini berarti A bundar B dulu itu apa? Berarti A plus B plus 3. Terus bundar dengan C. Berarti kan menjadi A plus B plus 3 plus C itu plus 3 lagi. Nah ini 3 tambah 3-nya itu 6. Berarti hasilnya sama. Ini sama. Hasilnya sama kan? Hasilnya kalau kurungnya di B sama C itu sama dengan kalau kurungnya ada di A sama B. Berarti kalau ini sama berarti bisa disimpulkan bahwa A bundar dalam kurung B bundar C tutup kurung itu sama dengan A dalam kurung A bundar B bundar C bundar B bundar C. Berarti dia asosiatif. Dia kan sama kan hasilnya. Ini yang tengah ini. Dari ini sama ini berarti terbukti dia asosiatif. Sampai sini. Gimana? Masih bingung? Masih paham, Pak? Paham. Oke, nanti videonya bisa putar berulang-ulang. Terus yang I4, Pak, ya. mau tanya, Ya, silakan. Gimana, Nak? Yang I berapa? itu kok I3, itu kok ditambah 3 lagi, kenapa? Dari mana? Yang ini, nomor 2 ini ya? Yang ini, yang ada di kursor ini? Iya. Karena ini kan ada, ini kita anggap X-nya. Umpamanya ini bundar Y-nya. Y-nya kan C ya? X-nya adalah A plus B plus 3.
Lah itu kalau didefinisikan di rumus definisi dari ininya, dari operasi binernya, kalau A bundar ini tak ganti X, ini tak ganti bundar Y, itu kan hasilnya kan X plus Y. X plus Y plus 3. Lah ada plus 3-nya lagi kan. Lah di sini X-nya itu adalah A plus B plus 3, kan sudah ada 3-nya lagi. A plus B plus 3. Y-nya adalah C, berarti plus C. Plus 3 lagi dari definisi apanya? Operasi biner bundarnya. Berarti hasilnya adalah A plus B plus C plus 6. Oke, begitu? Gimana, Iya, Nak? Pak. Paham ya? Paham. Nah, tadi kan sudah dibuktikan, yang pertama dia bukan himpunan kosong, yang kedua dia tertutup, yang ketiga dia asosiatif, yang keempat kita coba, kita mencari inverse-nya. Caranya gimana? Inverse, kalau umpamanya kita punya A, bundar, inverse-nya kita, ini kita bukan inverse ya, elemen identitas, simbolkan E. Itu kan sama dengan, Pak Tri, nggak tahu saya. Ini sama dengan 0. Engkau aja mungkin. Nanti ya. Iya, iya. Kenapa ini kok saya ngambil 0? Karena 0 ini adalah elemen identitas dari Z. Iya enggak? ZE itu 0. Sorry, EZ kok ZE. EZ itu 0. Elemen identitas dari Z 0. Kenapa kok elemen identitas dari Z Pak yang diambil? Karena yang ingin dibuktikan adalah Z terhadap operasi bundar. Gitu ya. Lah, kita mencari min 3-nya ini loh, hati-hati. Prosesnya begini. A bundar E. Kita cari E-nya ini apa gitu kan. E-nya apa? Sama dengan 0. A bundar E kan kalau dirumuskan A plus E plus 3 sama dengan 0. Berarti E-nya apa? 3 min A kan? Ya, 3 min A. Oh, bukan 0 ya. Ini hasilnya A juga. Karena elemen identitas. Ini A. Berarti ini plus A kan? Ini min 3. Berarti hasilnya min A plus A ini adalah 0. Berarti E-nya adalah min 3. Terus kalau kita balik, E bundar A harus sama. Juga ini hasilnya harus min 3. Ini kan sama dengan A. Sorry, tadi sama dengan A ya. Karena ini adalah elemen identitas. Sorry, ini A. Paham ya? Halo? Paham, Nak? Berarti ini E plus A plus 3 sama dengan A lagi. Lah A-nya kan bisa hilang. Berarti E-nya min 3 kan? Nah, sama. Kalau E bundar A hasilnya A itu E-nya min 3. Kalau A, kalau tak balik, ini tak balik. E-nya di sini, A-nya di sini. Itu juga hasilnya min 3. Berarti sah min 3 ini kita pakai sebagai kandidat dari inverse-nya. Elemen identitasnya. Sorry ya. Nah, kita coba ambil E min 3 itu kan elemen dari Z. Jelas dong. Perhatikan bahwa untuk sembarang A elemen dari Z berlaku. Nah, operasinya tetap bundar loh ya. Operasinya tetap bundar. A bundar min 3 sama dengan A plus min 3 plus 3. Ini kan A-nya, ini B-nya, berarti kan A plus min 3. Plus 3, plus 3-nya ini dari rumusnya apa? Dari rumusnya operasi biner bundarnya. Berarti kan min 3 plus 3 kan 0. Berarti A plus 0 ya A. Terus dan, ini ada kata N, dan kita balik. Min 3-nya di depan min 3 bundar A itu sama dengan min 3 plus A plus 3. Lah ini min 3 plus 3 adalah 0. 0 plus A adalah A. Nah, berarti bisa disimpulkan karena sama-sama hasilnya A bundar min 3 itu sama dengan min 3 bundar A itu sama dengan A. Dari sini dapat disimpulkan bahwa min 3 itu adalah elemen identitas. Lagi-lagi elemen identitas daripada Z terhadap operasi bundar. Sampai sini gimana? Agak ribet.
Kalau nggak paham, saya ulangi lagi. Bagaimana? Masih paham? Halo? Masih, Pak. Paham ya? Cara mencari E-nya ya, nggak ujuk-ujuk E-nya ini ada loh ya. Kita harus proses dulu kayak yang tadi. E bundar A sama dengan A. Hasilnya apa? Terus A bundar E sama dengan A. Hasilnya apa? Kalau hasilnya sama, ya itu yang kita ambil. Gimana Pak kalau hasilnya nggak sama? Berarti kalau nggak hasilnya nggak sama, berarti tidak mempunyai elemen identitas. Umpamanya ini -3, ini 2, berarti nggak sama. Berarti E-nya itu berbeda. Kalau E-nya berbeda, berarti dia tidak mempunyai elemen identitas. Begitu. Pak, itu apa Mm-mm. harus pakai E? Apa boleh dengan simbol huruf lain? Iya, simbol dengan huruf lain silahkan. Silahkan sesuka-suka sampean ya. Nggak apa-apa. Asalkan nanti konsisten bahwa itu yang disimbolkan itu adalah menandakan bahwa dia adalah elemen identitas. Tapi yang paling familiar itu E. Ya. Apapun nggak apa-apa. Asalkan konsisten. Nah, sekarang untuk menentukan -3 ini sudah saya bahas tadi ya, di sini sudah ada. Oke, sekarang elemen identitasnya kan tadi -3. Lah, elemen identitas -3 tadi dibuat untuk mencari inverse-nya. Berarti untuk mencari inverse itu gimana, Pak? Ya, A bundar A inverse itu sama dengan elemen identitas tadi. Tadi kan 3. Terus ini juga dibalik A inverse bundar A itu juga harus di 3. Yang kita cari apanya Pak? Inverse-nya ini loh bentuknya apa? Ini yang jadi pertanyaan. Paham sampai sini? Ini -3 loh ya, bukan 3 sorry. Karena elemen identitasnya juga -3. Berarti sebelum mencari inverse, urutannya itu harus mencari elemen identitas. Kalau dibalik Pak, berarti salah nanti pembuktiannya. Namanya tidak bertahap, tidak runtut, tidak berurutan. Wong inverse-nya belum ketemu, oh sorry, wong elemen identitasnya ketemu kok sudah mencari inverse. Kan enggak, kan kebalik logikanya. Begitu ya. Berarti ini kita simbolkan A bundar A inverse sama dengan -3, A inverse bundar A sama dengan 3. -3 juga. Yang kita cari A inverse-nya apa? Nah, sekarang gini. Ambil sembarang A elemen dari Z. Kenapa kok sembarang, Pak? Karena yang akan kita buktikan itu adalah semua anggota Z. Ingat semua. Kalau yang ingin kita buktikan all atau semua, berarti buktinya kita ambil sembarang. Gitu ya. Maka karena A elemen dari Z, negatifnya kan juga elemen dari Z. Contoh, kalau 2 elemen dari Z, berarti -2 juga elemen dari Z. Ya enggak? Ini membuktikan ini. Nah, karena -A ini adalah elemen dari Z, berarti -A -6 juga elemen dari Z. Nah, ini dari mana asalnya? Kok bisa muncul gini, Pak? Apakah spekulasi? Ya enggak, kita coba dengan ini. A dot -A, ini berarti kan A plus A inverse plus 3. Ini loh, yang ini dulu. Sama dengan negatif 3. Paham sampai sini? Terus yang kita cari kan ini. Jadi kan A inverse itu sama dengan -3-nya kan ini tetap. Ini kita pindah semua, -3. Ini kan -3. Ini -A. Berarti A inverse-nya kandidatnya -A, -6. Gitu. Nah, yang ini gimana Pak pemenuh ya kita coba A inverse kan bundar, berarti jadi tambah. Terus ditambah di 3 sama dengan negatif 3. Berarti A inverse-nya juga akan sama. Berarti -A, -6. Karena ini hasilnya sama, diputar ini sama, hasilnya -A, -6, berarti A, -A, -6 itu kita coba sebagai inverse-nya. Paham ya cara mencarinya? Paham nggak? Halo? Halo? Gimana? Bisa dipahami apa enggak? Kalau enggak saya lanjut. Saya terangkan lagi.
Masih paham? Oke. Nah, sekarang kita lanjutin yang ini. Min A, min 6 tadi yang sudah kita temukan dari dua proses ini, itu kita terapkan ke operasi binernya. Berarti untuk sembarang A, elemen dari Z, kita ambil inverse-nya, min A, min 6. Mungkin inverse-nya apa enggak, kita uji. Berarti kita uji, kita A, bundar A, min 6, min A. Hasilnya apa? Berarti karena ini bundar jadi plus, terus ditambah 3. Lah ini A min A itu kan 0. Min 6 plus 3, min 3. Kan hasilnya min 3. Cocok kan? Cocok. Ini tapi kalau min 6, min A-nya ada di sebelah kanan. Sekarang kita balik karena ada dan. Harus dan ya, bukan atau. Kita balik yang ini sebelah kiri. Min A, min 6 dibundar A. Hasilnya ini kan jadi plus. Ya, berarti min A, min 6 plus A. Terus ditambah lagi pasti 3. Kan definisi dari operasi binernya begitu. Ternyata hasilnya juga sama-sama min 3. Karena ini kita bolak-balik sama dengan min 3 dan min 3 itu adalah inverse. Elemen identitasnya. Berarti sah bahwa untuk sembarang A elemen Z terdapat min A min 6 elemen Z sehingga berlaku ini. Karena ini berlaku bolak-balik, ini bolak-balik, kan berlakunya bolak-balik. Dan dia menghasilkan inverse, elemen identitas, berarti sah bahwa min A min 6 itu adalah elemen inverse dari setiap A elemen dari Z. Begitu. Sampai sini gimana? Ini sebetulnya sudah saya kasih clue untuk mencari min A min 6-nya. Ini sudah ada clue-nya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Silakan. Nanti soalnya berarti berhubungan dengan dua ini. Nanti yang saya share di link kalian. Begitu. Waalaikumsalam. Gimana? Masih paham? Halo? Gimana? Masih paham nggak? Masih, Pak. Oke. Nah, sekarang karena ini sudah terbukti bahwa 1 sampai 5 dipenuhi, berarti dia grup. Tapi dia abelian. Abelian itu dia harus komutatif. Komutatif itu gimana? Berarti A bundar B itu hasilnya harus sama dengan B bundar A. Ya kita coba A bundar B dulu. Kita ambil sembarang dulu. Kenapa sembarang lagi, Pak? Karena setiap harus isinya dari Z itu harus bisa diputar kayak gini. Karena yang ingin kita buktikan adalah setiap A, B elemen dari Z, berarti itu kita ambil sembarang. Nah, kita coba A bundar B-nya dulu. A bundar B itu adalah A plus B plus 3. Nah, A plus B plus 3 itu karena A plus B ini adalah bilangan bulat, dia komutatif kan? Coba, kalau saya punya 2 ditambah 3, itu apakah hasilnya sama dengan 3 tambah 2? Sama kan? Nah, karena ini sama, berarti dia bisa dibalik. A plus B itu sama dengan B plus A. Berarti ini sah dibalik, komutatif. Ini alasannya apa? Sifat komutatif dari Z terhadap penambahan. Nah, kalau sudah gini, B plus A plus 3 itu adalah rumus dari B bundar A. Itu adalah sesuai dengan definisi dari operasi biner bundar. Nah, karena untuk sembarang A, B, A dan B itu elemen dari Z, berlaku ini dibalik. A bundar B itu sama dengan B bundar A, terbukti bahwa operasi biner Z, operasi biner bundar, pada Z itu adalah komutatif. Nah, karena Z terhadap bundar, operasi bundar itu memenuhi G1 sampai G5. G1 sampai G5 yang mana, Pak? Ya, dari bukan himpunan kosong tadi, ini adalah G1 sampai ke inverse-nya. Ini adalah G5. Nah, karena ini dipenuhi semua, berarti dia adalah grup. Nah, ternyata ada tambahan satu lagi karena
Z terhadap operasi bundar itu merupakan suatu grup dan operasi bundarnya bersifat komutatif, berarti Z-nya adalah grup AB abelian. Begitu. Oke, sampai sini gimana, bisa diterima nak penjelasan dari saya? Halo? Bisa diterima ya? Bisa, Pak. Oke, berarti nanti di linknya sudah ada dua tugas yang berbeda setiap mahasiswa. Ya, nanti minggu depan insya Allah dipresentasikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas lagi. Sebelumnya kita berdoa dulu agar apa yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Anak-anak nih Mas, hari Senin itu kalian ada waktu luang enggak? Senin ada kuliah, Bapak. Jam berapa? Jam 9.30 sampai jam 3. Berarti sebelumnya kan bisa ya, Iseng ya. Iya. Paginya, Pagi. ya, kalau paginya bisa nanti saya minta. Kalian kuliahnya luring, yang Senin. Iya, Pak, luring. Oh, kalau luring butuh perjalanan dong berarti ya. Kalian berangkat jam 8 bisa nggak kira-kira? Kalau kita kuliahnya jam 7 sampai jam 8. Atau saya cukup setengah jam saja. Gimana anak-anak? Yang lain gimana? Kalau mengganggu perjalanan ya kita cari waktu yang lain. Halo? Ya, Pak. Kayaknya enggak, Pak. Soalnya masuknya 9:30. Oh ya wes, ya wes. Nah, nanti kita usahakan ada perkuliahan tapi tunggu informasi dari saya. Itu aja, terima kasih anak-anak. Perkuliahan kita hari ini saya kira cukup. Kita berdoa dulu agar apa yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Nanti bisa di-download di linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.